Oke, selamat siang kakak-kakak semuanya. Siang, Selamat Kak. siang. Selamat siang. Baik. Siang, Kak. Bagaimana kabarnya nih kakak-kakak? Baik. Baik. Luar Baik. biasa. Luar biasa. Oke. Nah, sekarang sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu nih kakak-kakak. Yang memimpin doa Kak Mika nih, karena bersemangat hari ini katanya nih. Oke, siap Kak Mika, silakan pimpin doa. Mohon izin Kak Muna. Oke, untuk memulai kegiatan hari ini kawan-kawan, untuk hasil yang maksimal, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Kak Mika telah memimpin doa pada pertemuan kita yang ke-13 hari ini. Nah, pertemuan kita akan berakhir nanti pada pukul 15.30 karena kita sudah mulai tepat waktu jam 14.00. Oke, yang izin untuk share screen dulu. Nah, ini ya kakak-kakak, pertemuan kita hari ini yaitu kita akan membahas tentang persiapan untuk aksi nyata. Yaitu nanti kakak-kakak akan membuat praktik pembelajaran, direkam, kemudian pembelajaran itu akan berpusat kepada peserta didik. Nah, bagaimana nanti kakak-kakak menyiapkan materi, kemudian kakak-kakak mempraktekkan dan juga nanti ada refleksinya. Nah, itu kita akan bahas nanti pada pertemuan hari ini. Untuk persiapan kakak-kakak melakukan praktek aksi nyatanya. Oke, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Semoga kita semua yang berada di ruang virtual ini diberikan kesehatan dan selalu diberikan kebahagiaan agar kita selalu bisa terus belajar sepanjang hayat kakak-kakak. Oke, terima kasih Kak Gusniarto sudah memberikan informasi. Nggak masalah. Oke, kita lanjut kakak-kakak. Nah, kita mulai dengan menenangkan hati, pikiran, kemudian kita arahkan semua perhatian atau fokus kita untuk belajar. Munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan juga rasa kebajikan. Semoga pertemuan kita hari ini bisa menjadikan kakak-kakak lebih semangat untuk menyiapkan aksi nyata yang akan kakak-kakak unggah pada LMS nantinya. Nanti kakak-kakak boleh simak bagaimana cara untuk mengunggah nantinya. Silahkan kakak-kakak bertanya sebanyak mungkin nanti pada saat penjelasan mengenai aksi nyata yang harus kakak-kakak lakukan. Oke, ini sudah kita lakukan bersama. Tadi sudah dipimpin oleh Kak Mika. Nah, ini adalah kesepakatan kelas kita, yaitu menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, kemudian hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, kemudian maksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand sebelum bertanya, kemudian yang terakhir adalah gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, ini adalah tujuan kita pada sesi kali ini kakak-kakak. Yang pertama kita akan melakukan refleksi antar materi, yaitu pertemuan dari bab kedua kakak-kakak atau modul 2. Modul 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 sampai dengan SEM. Sampai dengan yang terakhir adalah pembelajaran autentik atau penilaian secara autentik. Itu akan kita refleksikan, kemudian baru kita akan memberikan mengenai penugasan tentang aksi nyatanya. Nah, jadi kita kebalik sekarang, biasanya kita refleksi di akhir, sekarang kita melakukan refleksi di awal kakak-kakak. Nanti setelah kita refleksi, baru kita akan memberikan kakak-kakak penjelasan mengenai tugas aksi nyata yang harus kakak-kakak lakukan, kemudian diunggah di dalam LMS dan juga nanti akan diupload di PMM. Nanti kita akan sama-sama kakak-kakak akan bertanya lebih banyak mengenai hal itu, penugasan tentang aksi nyatanya. Nanti yang sebagai fasilitator mungkin akan memberikan pemahaman bahwasanya apa yang harus kakak-kakak lakukan pada saat aksi nyata itu. Itu sudah lengkap, nanti ada slide-nya.
Nah, ini adalah agenda kita, yaitu kakak-kakak akan merefleksikan koneksi antar materi ini selama 30 menit. Nanti kakak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di Google Slide tentang refleksi. Kemudian 30 menit berikutnya kita akan menyampaikan atau memaparkan hasil refleksi kakak-kakak. Setelah itu baru kita akan 30 menit terakhir kita akan melakukan penjelasan mengenai tugas aksi nyatanya. Kemudian, nah ini yang pertama kakak, kita melakukan refleksi yang pertama. Nanti di akhir kita tidak ada lagi refleksi. Jadi di akhir nanti kita full 30 menit untuk penjelasan mengenai aksi nyata. Nah, 1 jam 14 sampai dengan jam 15 kita akan merefleksikan koneksi antar materi pakai modul 1 dan 2. Kakak, ternyata 1 dan 2 nggih. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan kakak jawab nanti di Google Slide. Sejauh apa pemahaman kakak terkait dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Kemudian, apakah pemahaman kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sejauh apa pemahaman kakak terkait dengan strategi mengajar? Nah, itu kakak akan jawab. Kemudian ini sejauh apa pemahaman kakak terkait dengan model pendidikan gerak? Nah, ini semua materi pada saat tatap muka kakak. Kemudian sejauh mana pemahaman kakak terkait dengan model pendidikan kebugaran. Kemudian yang terakhir, sejauh apa pemahaman kakak terkait dengan Sport Education Model atau SEM-nya. Oh, ini ada lagi satu. Sejauh mana, jadi 6 kakak. Sejauh apa pemahaman kakak terkait dengan asesmen otentik. Nah, itu kakak. Sekarang saya share untuk link pengerjaan Google Slide-nya. Pertanyaan-pertanyaan ini kakak bisa jawab di Google Slide ini dengan dengan jawaban yang singkat. Mungkin 1 kalimat di dalam 1 pertanyaan. Silakan kakak cek di kolom chat dan langsung mengerjakan di slide-nya. Nah, seperti ini nanti kakak, silakan kakak jawab pada nomor atau nama yang sudah tertera. Misalkan Kak Suratno langsung menjawab di sini, di bagian ini. Ada 6 pertanyaan. Dan kakak cari namanya sendiri. Kalau kurang boleh di duplikat slide. Nah, seperti itu. Oke, silakan kakak jawab. Ini waktunya adalah 30 menit untuk kakak mengerjakan 6 soal ini. Kemudian nanti setelah selesai 30 menit, kita akan membahas ini. Mungkin ada 1 pertanyaan ini akan dijawab oleh 2 orang. 1 pertanyaan ini akan dijawab oleh 2 orang. Nah, jadi akan ada semua kakak menjawab pertanyaan ini. 2 orang atau 3 orang nanti. Maka ke-15 peserta itu akan berkomentar mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Pertanyaan refleksinya kakak. Terkait dengan pemahaman, keterampilan mengajar, kemudian terkait dengan strategi mengajar, terkait dengan model pendidikan gerak, kemudian terkait dengan model pendidikan kebugaran, model SEM, dan juga terkait dengan asesmen otentik. Itu yang terakhir. Nah, jadi masing-masing pertanyaan ini akan dijawab oleh 2 atau 3 dari kakak-kakak. Begitu. Sehingga semua peserta itu aktif untuk menjawab. Oke, silakan kakak-kakak menjawab di slide kakak-kakak sendiri. Boleh dikerjakan sekarang kakak? Oke, nanti kita akan berakhir mengerjakannya pada pukul 14:40. Oke, sekarang kakak-kakak silahkan mengerjakan. Kak Meda sudah mulai ini mau mengerjakan. Masih berpikir. 1 pertanyaan itu 1 kalimat saja kakak-kakak. Biar tidak panjang. 1 pertanyaan, 1 kalimat. Nanti kakak-kakak silahkan pada saat berkomentar di room besar, silahkan tuangkan semua apa yang ada di unek-unek kakak. Oke, silahkan kakak. Jelas nggih?
Sudah bisa dipahami kakak-kakak untuk tugasnya 30 menit ke depan? Oke, sudah Kak Meda. Kak Diah, oke. Oke, selamat bekerja kakak-kakak. Sampai jumpa pada pukul 14.40.
Mohon izin kakak-kakak, itu di halaman 2 pertanyaannya ketutup sama jawaban nggih? Di halaman 2 Kak Nopi. Iya, di halaman 2-nya pemahaman saya terkait terapi-terapi yoga efektif dalam kok dijawab di situ gitu maksud saya. Saya ketutupan. Oh, ya, ya. Hilang pertanyaannya Kak. Hilang pertanyaannya ya. Oke, yang nomor Ya, 2. halaman 2, kemudian halaman 2 aja. Halaman 2 aja. Oke. Ini Halaman siapa 2 yang aja. jawab di sini nih? Nah, itu dah makanya saya tanya itu dari siapa yang jawabnya. Sudah dijawab ya. Iya, Nah, makanya. ini kakak-kakak Oke. ini. Kasih ya. Ya, terima kasih Kak Nopi. Strategi mengajar. Oh, di duplikat ternyata. Yang nomor 2. Ya. Maaf Kak, slide saya hilang. Tadi udah tak kerjain kok hilang. Waduh, Kak Yo. Di slide berapa dia Kak Yo? Tadi udah ngerjain, mau ngerjain nomor 2 hilang. Apa Kak Yo mungkin tersangkanya nih yang menjawab di sini? Langsung di sini Kak Yo jawab? Tidak. Oh, Saya tidak. di slide saya tadi nomor 1 udah tak kerjain. Baca nomor 2, terus mau nyari slide saya kok hilang. Slide saya yang hilang. Nama saya. Coba diduplikat ulang Kak ya, diduplikat di paling terakhir Kak. Yo. Punyanya Kak Rina, Kak Yohanes. Oke. Oke, Kak Rai. Kak Yo, di slide terakhir Kak Yo ya. Siap Kak, siap Kak. Oke, ya. Siapa tukang hapus-hapus ini? Kak Mike mungkin nih. Oh, Kak Mike lagi mengerjakan dengan serius dia nih.
Kak Mika, jangan salah raba ya Kak Mika. Si meraba-raba katanya nih Kak Mika. Oke, Kak Suratno, silakan boleh dicek di kolom chat. Oke, di sana ada refleksi, boleh langsung diisi Kak Suratno. Ada 6 pertanyaan, kemudian dijawab di slide-nya masing-masing. Kak Komang Yastini sudah, Kak Nopi sudah 4, Kak Heru sudah 4, Kak Yo sudah 4 juga.
Kak Dewo ternyata sakit kepala, dia masih berpikir. Oke, siap Kak Dewo. Masih bercabang kepalanya. Pantes mumet tadi.
Oke, Kak Suratno sudah dikirim. Nah, di sana ada refleksi Kak Suratno. Nanti bisa dikerjakan refleksinya Siap. di halaman namanya Kak Suratno. Ada 6 pertanyaan di sana. Bisa langsung dijawab dengan singkat, 1 kalimat, 1 pertanyaan. Dijawab langsung di slide-nya Kak Suratno. Oke, sudah semua kakak-kakak mengerjakan. Oke, makasih Kak Muna. Siap, siap Kak Suratno. Oke kakak-kakak semua, nampaknya kakak-kakak sudah semua selesai mengerjakan refleksinya. Nah sekarang kita akan berbagi refleksi kakak-kakak, berbagi pengalaman kakak-kakak dalam menerapkan keterampilan mengajar di modul 1 dan 2. Oke, yang pertama pertanyaan adalah sejauh apa pemahaman yang kakak-kakak ketahui tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Kemudian, apakah pemahaman kakak-kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma
kakak terhadap PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Oke, siapa yang mau menjawab pertanyaan nomor 1? Oke, sudah dua orang. Oke, Kak Dewo dan Kak Nopi. Kak Nopi yang pertama. Silakan Kak Nopi, 2 orang. Oke, baik. Paradigma PJOK. Baik, itu luar biasa ya. Jadi kalau dari awal bulan kemarin saya ikut sampai sekarang itu sudah tentu pemahaman saya terhadap pembelajaran PJOK itu sudah jauh berubah ya gitu. Maksudnya tidak menutup kemungkinan bahwa pembelajaran PJOK yang ada pada umumnya di jenjang lain diterapkan di TK dalam arti menyesuaikan kembali dengan kemampuan siswa gitu. Kalau dulu awalnya hanya yang sederhana, mungkin sekarang bisa ditingkatkan dengan permainan SEM melibatkan lebih banyak siswa sebenarnya begitu. Kemudian apakah itu akan menjadi hal yang memfokuskan nanti akan kepada peserta didik sudah tentu gitu. Bagaimana apapun yang saya dapatkan sekarang pelan-pelan akan saya terapkan lebih melibatkan peserta didik, lebih lebih mengedepankan siswa gitu, karakteristik siswa, minat siswa gitu, untuk kegiatan apa yang ingin mereka lakukan untuk mengembangkan fisiknya mereka gitu. Jadi mereka akan, kalau pengalaman saya, jadi dengan mereka yang membuat, mereka yang merancang, mereka yang akan melaksanakan akan lebih maksimal hasilnya saya rasa gitu, untuk kegiatan yang mungkin tidak seberat kayak permainan SEM yang jenjang yang SD SMP gitu. Cuman dari kita menunjukkan video, kemudian kita membuat permainan sederhana dengan mereka akan lebih efektif untuk pembelajaran PJOK itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Nopi atas tanggapannya mengenai keterampilan atau kemampuan kakak mengajar mengenai PJOK yang efektif. Jadi Kakak Nopi akan mulai menggali tentang VOC, yaitu Voice, Choice, dan Ownership dari peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang berpusat kepada peserta didik. Sehingga nantinya jika VOC itu bisa diakomodir, maka keberpihakan kepada peserta murid itu keberpihakan pembelajaran kepada peserta didik itu akan lebih bermanfaat untuk peserta didik itu sendiri. Baik, terima kasih Kak Nopi. Kemudian lanjut Kak Dewo. Silakan Kak Dewo. Baik, terima kasih Kak Muna dan kakak sekalian. Selamat siang. Saya ingin mencoba memberikan pemahaman saya terkait mengajar PJOK yang efektif. Dari pembelajaran yang saya ikuti di tatap muka maupun dari awal tentang paradigma PJOK ini sendiri, kini lebih menitik beratkan pada pembelajaran yang aktif, inklusif, serta sesuai dengan karakteristik peserta didik atau potensi siswa yang kita miliki. Terus pembelajaran yang terkait dari itu seperti pembelajaran UBD itu atau backward design, lalu saya juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi langsung setelah belajar di kelas bersama kakak Fasil dan kakak sekalian. Saya terapkan bagaimana diferensiasi konten, diferensiasi proses dalam pembelajaran saya. Dan ini benar-benar mendukung terwujudnya paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik melalui pembelajaran yang aktif. Dan juga yang paling saya ingat juga dan saya pahami bahwa ada 9 kategori keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Yang pertama yang kita lakukan dengan gerakan-gerakan, yaitu ada yang tujuan pembelajaran, pembelajaran berdiferensiasi, keterlibatan siswa secara aktif, hingga kita melakukan evaluasi, refleksi, hingga menyiapkan keselamatan dalam proses pembelajaran kita. Jadi ke depan dalam mendukung paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik, saya akan lebih menerapkan 9 kategori ini dalam merencanakan, melaksanakan pembelajaran saya agar peserta didik mampu dan peserta didik menikmati pembelajaran yang lebih bermakna. Terima kasih Kakak. Baik, terima kasih Kak Dewo terkait dengan pembelajaran yang efektif masih teringat dan akan selalu diterapkan oleh Kak Dewo, yaitu 9 aspek dari pembelajaran efektif,
ada tujuan pembelajaran, keterlibatan aktif peserta didik, kemudian pengajaran berdiferensiasi, kemudian ada pemrogresan dan penerapan konten, kemudian ada penjelasan dan demonstrasi, kemudian ada umpan balik, kemudian ada komunikasi yang efektif, penilaian, dan juga ada keselamatan. Nah, itu yang terpenting kakak-kakak, keselamatan dari peserta didik. Oke, baik, terima kasih Kak Dewo atas tanggapannya mengenai refleksi yang pertama. Kita lanjut ke refleksi yang kedua kakak-kakak, karena sudah ada 2 yang menjawab. Nah, kemudian ini adalah pertanyaan refleksi yang kedua. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait dengan strategi mengajar? Nah, apakah pemahaman strategi mengajar kakak-kakak sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat kepada peserta didik? Oke, kakak-kakak silakan 2 orang yang menjawab ini boleh raise hand kakak-kakak. Selain Kak Dewo dulu dengan selain Kak Nopi, kakak-kakak yang lain boleh raise hand. Mungkin Kak Haryati sebelum tiang tunjuk boleh raise hand dulu. Kak Haryati masih AFK nggih? Kak Heru. Ya Kak, Oh, Kak Haryati, oke Kak Haryati. Silakan Kak Haryati. maaf ya Kak, saya tidak bisa terlalu banyak bicara Ya, soalnya. oke, mungkin 1 kalimat saja terkait dengan Ya, strategi mengajar. apa yang Tiang apa yang Tiang tulis saja bisa Tiang Oke, sampaikan ya Kak. ya benar. Jadi kalau yang saya tulis tadi, dulu Kak. Kalau pemahaman saya terkait strategi mengajar itu adalah, maaf dulu Tiang ndak on cam niki. Itu merupakan pendekatan yang dipakai untuk melalui cara-cara yang dipilih, yang digunakan untuk menyampaikan pembelajaran sehingga memudahkan peserta didik memahami materi yang disampaikan oleh guru. Jadi itu adalah kalau menurut saya strategi pembelajaran itu adalah cara-cara guru untuk untuk memudahkan dia menyampaikan materi sehingga siswa memahami apa yang dia ingin sampaikan itu. Kalau menurut saya Kenten. Oke, baik. Terima kasih. Makasih Kak. Ya, terima kasih Kak Haryati. Jadi untuk strategi mengajar, nah bagaimana caranya guru atau kita sebagai tenaga pendidik itu mempermudah untuk penyampaian tujuan pembelajaran kepada peserta didik. Jadi kakak-kakak silahkan mencari strategi yang efektif dan efisien untuk peserta didik kita memahami apa yang ingin kita sampaikan kepada peserta didik sehingga tersampai sehingga tujuan pembelajaran yang ingin kita sampaikan itu dapat dengan gampang diterima oleh peserta didik. Jadi strategi mengajar kakak-kakak silahkan tentukan dengan karakteristik dari pembelajaran peserta didik kakak-kakak. Silahkan nanti kakak sesuaikan seperti itu. Terima kasih Kak Haryati. Kemudian lagi 1 mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan mengenai Kak Yo, silakan Kak Yo. Masih di mute Kak Yo. Oke. Sorry. Sudah dengar ya? Baik, untuk pemahaman tentang sejauh mana apa pemahaman terkait strategi mengajar atau paradigma yang terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini kalau menurut saya sih pemahaman tentang strategi mengajar itu mencakup berbagai metode dan teknik yang digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran efektif dan menarik bagi siswa. Karena metode-metode yang menarik bagi siswa itu akan memudahkan kita menyampaikan materi sehingga peserta didik itu dapat menerimanya dengan gampang karena metode kita yang menarik dan bervariatif. Jadi apa yang kita sampaikan kalau metode kita itu menarik, tentu anak-anak akan berpusat pada kita. Kalau tidak menarik, bosan anak-anak kan tidak akan berpusat pada kita sehingga pemahaman mereka itu akan susah. Tapi kalau metode kita itu menarik, bervariasi, itu anak-anak pasti akan senang pada metode kita dan mereka akan
cepat memahami materi yang akan kita sampaikan. Itu menurut saya sih, Kak Muna. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Yo atas tanggapan dari pertanyaan yang kedua, yaitu strategi mengajar. Bahwasanya kita sebagai guru harus terus update agar peserta didik itu tidak bosan atau monoton lah istilahnya tentang strategi kita mengajar. Jadi kita harus mengupgrade diri, baik itu kita mencari informasi di YouTube, di Google, untuk variasi kita mengajar seperti itu, sehingga peserta didik itu akan berpusat dan terfokus kepada kita sebagai guru, sehingga tujuan pembelajaran yang ingin kita sampaikan itu dapat tersampaikan dengan baik. Oke, terima kasih Kak Yo atas tanggapannya. Oke, kita lanjut yang ketiga, karena sudah ada 2 kakak-kakak yang menanggapi refleksinya. Oke, yang ketiga ini adalah sejauh apa pemahaman kakak terkait dengan model pendidikan gerak. Nah, apakah pemahaman kakak terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat kepada peserta didik? Nah, ini mungkin langsung akan ditanggapi oleh Kak Heru tadi. Silakan Kak Heru. Oke, Kak Diah dulu. Kak Diah. Silakan Kak Diah. Oke, saya kira Kak Heru yang duluan. Kalau gitu saya aja. Kak Diah aja dulu. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak itu menurut saya ya, model pendidikan gerak itu sangat penting pada saat kita mengajar. Karena apa? Karena kalau kita bisa mencari model yang tepat, model pendidikan gerak yang tepat, itu akan membuat pembelajaran lebih efektif. Bisa juga untuk meningkatkan semangat siswa. Jika kita mengajarnya monoton gitu aja, itu mungkin anak-anak akan bosan. Ada juga pada saat pembelajaran PJOK itu tidak semua siswa itu mempunyai hobi yang sama gitu. Jadi dengan pemilihan model pendidikan gerak ini kita juga dapat jika kita dapat memvariasikan model pendidikan gerak ini, maka secara tidak langsung dapat meningkatkan semangat anak-anak. Terima kasih Kak Unang. Oke, terima kasih Kak Mega atas tanggapannya mengenai model pendidikan gerak. Nah, jadi Kak Mega sebagai guru itu akan berusaha mencari variasi gerak sehingga peserta didik itu tidak akan bosan dengan gerakan-gerakan monoton yang diberikan oleh guru. Jadi Kak Mega akan mencari berbagai macam variasi gerakan sehingga peserta didik itu kaya akan gerak. Jadi peserta didik itu tidak akan bosan sehingga terus akan berpusat kepada peserta didik. Oke, terima kasih Kak Diah, Kak Mega atas tanggapan mengenai refleksi yang ketiga. Kemudian dilanjutkan dengan Kak Heru. Silakan Kak Heru. Kak Heru, ada trouble mungkin ya? Oke, Kak Heru mungkin ada gangguan teknis. Mungkin kakak-kakak yang lainnya, Kak Rina, Kak Mega, kemudian Kak Widiatmika, Kak Yastini, atau Kak Meda, boleh raise hand untuk. Oke, Kak Yastini, silakan Kak Yastini. Masih di mute Kak Yastini? Sorry. Ya. Oke, baik. Pemahaman saya tentang model pendidikan gerak atau movement education. Jadi dalam hal ini menekankan penguasaan konsep-konsep gerak seperti misalnya kesadaran tubuh, usaha, ruang, dan keterhubungan, di mana semua itu adalah tujuannya untuk mengajarkan siswa.
Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Yastini. Jadi pengintegrasian antara konsep tubuh, konsep ruang, kemudian ada konsep usaha dan juga konsep keterhubungan itu diintegrasikan, dikolaborasikan menjadi satu sehingga komponen gerak dari peserta didik itu akan menjadi lebih bervariasi. Seperti itu. Terima kasih Kak Yastini atas tanggapannya mengenai refleksi yang ketiga. Oke, kita lanjut refleksi yang keempat. Nah, tadi Kak Heru itu sudah menyampaikan bahwasannya ada gangguan dan akan rejoin. Oke. Nah, ini yang keempat. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait dengan model pendidikan kebugaran? Nah, apakah pemahaman kakak-kakak terkait dengan model pendidikan kebugaran mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Oke, silakan Kak Heru. Sudah ditunggu-tunggu. Lanjut Kak Heru. Sudah kedengaran suara saya, Kak? Sudah Kak Heru, sudah terdengar dengan jelas. Oke, sip. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari ini. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran. Nah, sesuai dengan apa yang telah saya pelajari sebelumnya tentang materi yang mencakup tentang pendidikan kebugaran, pemahaman yang saya dapat tentang model pendidikan kebugaran itu mencakup pentingnya membangun kebiasaan hidup yang sehat dan aktif tentunya pada peserta didik, terutama arahnya dalam bidang pendidikan jasmani, dengan fokusnya juga pada aktivitas fisik dan pola pikir positif terhadap kesehatannya sendiri. Seperti itu Kak. Itu saja sih Kak dari saya. Terima kasih. Oke Kak Heru, terima kasih atas tanggapannya bahwasanya pendidikan kebugaran itu harus juga diberikan kepada peserta didik sehingga kebugaran dari peserta didik itu bisa tetap terjaga. Oke Kak Yastini, resen atau kepencet ini Kak Yastini? Siap. Baik. Oke. Tiang langsung ya. Oke, boleh Kak Yastini, mantap. Baik, pemahaman Tiang tentang model kebugaran di dalam PJOK itu adalah satu model pembelajaran di mana menekankan pada pengajaran gaya hidup kita sehari-hari. Jadi gaya hidup aktif sehari-hari dengan menerapkan aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari, misalnya yang kaitannya dengan 10 unsur kebugaran jasmani. Misalnya ada kekuatan otot, kemudian ketahanan otot, kemudian ada kecepatan, kelenturan, keseimbangan, kelincahan, dan lain-lain. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Yastini atas tanggapannya. Bahwasanya kita sebagai guru itu kita digarisbawahi kebugaran akan mengajarkan kepada kita sebagai guru PJOK akan mengajarkan kepada peserta didik untuk bagaimana caranya peserta didik itu mencapai kebugaran. Kemudian bagaimana caranya peserta didik itu menjaga kebugarannya dan mengembangkan nilai dari penting kebugaran itu sehingga mereka akan bisa terus selalu bugar. Nah, itu adalah tujuan dari pendidikan kebugaran. Jadi bahwasanya kita sebagai guru PJOK itu tidak mampu langsung membuat peserta didik itu menjadi bugar. Tapi kita sebagai guru PJOK itu memberikan cara, bagaimana caranya agar peserta didik itu bisa menjadi bugar, kemudian bisa terus menjaga kebugarannya, dan juga kita sebagai guru PJOK harus terus menekankan dan memotivasi peserta didik kita agar mereka selalu hidup yang sehat sehingga kebugarannya bisa terus terjaga. Seperti itu intinya kakak. Jadi kita sebagai guru PJOK tidak mampu membugarkan peserta didik kita, tapi peserta didik itu yang akan membugarkan dirinya sendiri. Kita sebagai guru hanya memberikan motivasi dan memberikan cara hidup yang sehat sehingga kebugaran itu bisa terjaga.
Itu poin dari pendidikan kebugaran. Dan kita bisa menerapkan model-model atau prinsip-prinsip latihan dalam pendidikan kebugaran. Kita bisa memberikan prinsip spesifik, prinsip overload, dan sebagainya kepada peserta didik kita sehingga dia bisa memakai prinsip-prinsip latihan tersebut untuk menjaga kebugarannya. Jadi kita sebagai guru PJOK hanya bisa memberikan motivasi dan juga memberikan cara bagaimana untuk menjaga kebugaran itu. Jadi intinya kebugaran itu diciptakan oleh peserta didik itu sendiri. Bukan kita yang menciptakan, tetapi peserta didik yang menciptakan kebugarannya sendiri. Begitu kakak-kakak. Oke, kita lanjut karena sudah ada 2 yang menanggapi refleksi terkait dengan kebugaran. Oke, nah ini pertanyaan yang kelima. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait dengan sport education model? Nah, apakah pemahaman kakak-kakak terhadap sport education model sudah mendukung paradigma dari perpusat pada peserta didik? Oke, langsung Kak Gusniarto. Silakan Kak Gusniarto. Oke, pembelajaran SEM itu atau Sport Education Model itu pemahaman saya di mana sebuah pembelajaran yang inovatif dan menarik, di mana dirancang untuk mengeluarkan pengalamannya, menyalurkan pengalamannya yang pembelajarannya seperti mengikuti sebuah pertandingan. Oke, seperti itu yang saya paham, Kak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Gusniarto. Jadi dalam proses pembelajaran PJOK nantinya kakak-kakak akan memberikan sebuah SEM kepada peserta didik sehingga peserta didik itu mampu mengetahui permainan yang sebenarnya, misalkan permainan sepak bola, ada wasit, ada pemain, ada komentator dan sebagainya, itu bisa kakak-kakak berikan kepada peserta didik sehingga mereka tahu pertandingan secara nyata itu seperti apa di SEM. Seperti itu. Itu bisa kakak-kakak selipkan dalam proses pembelajaran. Mungkin kalau dia sudah, anak-anak sudah memahami teknik dasar, kemudian memahami peraturan, dan kakak-kakak bisa memberikan SEM ini kepada peserta didik. Ada yang menjadi panitia dan juga ada yang menjadi atletnya. Seperti itu. Terima kasih Kak Gusniarto karena SEM ini akan memberikan pengalaman yang nyata kepada peserta didik. Oke. Mungkin ada lagi kakak-kakak? Kak Yasni kayaknya ini kepencet dia ya. Terus dia raise hand Kak Yasni. Oke, Kak Suratno. Boleh. Oh, Pak Surat. Oh, Kak Suratno dulu, nggih. Oke, selamat siang Kak Muna dan kakak-kakak hebat sekalian. Sebenarnya kalau SEM ini saya hanya ingin berbagi cerita saja. Kami sudah melakukan dan melaksanakan, tapi namanya nggak tahu dulu apaan gitu. Ya intinya waktu kami di kuliah, kalau bisa setelah anak-anak atau rekan kita mengajarkan anak-anak dapat melaksanakan di kegiatan di 1 semester itu gitu loh. Jadi saya gunakan setiap ada misalnya biar banyak anggotanya yang ikut atau disamakan dengan kelas meeting atau menanti jeda rapot itu, maka kami melaksanakan bekerja sama dengan OSIS. Itu seperti senam saat Kertinangun ke Bali, seperti senam SKJ dan sebagainya. Jadi yang ikut adalah semua, tapi kami setiap kelasnya itu akan mengambil 3 orang sebagai nanti EO-nya atau event organizer-nya. Di mana event organizer itu nanti mempersiapkan tentangnya itu tadi, melaksanakan hari H-nya sampai hadiahnya. Nah, hadiahnya cukup unik karena kami di Kedonganan, kami orang tua itu biasanya ada yang jualan di pasar. Nah, itu diambil di sana, misalnya yang juara 1 5 kilo ikan yang siap dibakar, sate luluh satenya sama kangkungnya dan sebagainya. Jadi yang kedua pun demikian turun seperti itu. Jadi kami sebenarnya sudah melaksanakan, tapi kami nggak tahu itu SEM. Seperti itu Kak Muna. Terima kasih Kak Muna. Oke, luar biasa sekali Kak Suratno. Ternyata Kak di sini yang di SMA, mungkin yang di SMP juga sudah pernah melakukan SEM ini, namun tidak tahu apa namanya seperti itu. Jadi Kak Suratno di sekolahnya sudah menerapkan SEM
sejak dulu ternyata. Dan OSIS itu sebagai event organizer, kemudian ada peserta didik yang lain sebagai atletnya. Jadi itu ada perlombaan dan juga ada hadiahnya. Wah, luar biasa sekali niki Kak Suratno sudah melaksanakan SEM di sekolahnya. Terima kasih Kak Suratno memberikan peserta didik kita sebagai pengalaman yang real atau nyata di kehidupannya, bahwasanya ada perlombaan sehingga bisa diikuti dan juga mendapatkan hadiah. Oke, sudah ada 2 orang yang menanggapi. Ini kita lanjutkan. Nah, ini yang terakhir, refleksi kita yang terakhir, sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait dengan asesmen autentik? Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap sport education model sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Mungkin ini maksudnya adalah, oke, silahkan Kak Yastini. Baik, terima kasih. Jadi pemahaman saya tentang asesmen otentik sebetulnya hal ini dengan saya pahami sekarang sebenarnya sudah kita laksanakan semenjak saya jadi guru. Jadi adalah suatu pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar siswa baik dari ranah sikap, keterampilan maupun kognitif. Jadi dari awal saya jadi guru itu memang sudah melaksanakan penilaian ini. Jadi ada penilaian sikap, penilaian psikomotor dan kognitif. Cuman kita tidak tahu aja apa namanya gitu. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Yastini. Ternyata sudah guru-guru senior kita sudah melaksanakan SEM dan juga asesmen autentik dan sebagainya. Ini sudah semua pernah dilakukan, namun baru tahu namanya di sini seperti itu. Jadi istilah-istilah baru ini kita baru dapatkan di sini, namun kita sudah melaksanakannya. Luar biasa sekali ini, saya sudah pasti yakin semua guru-guru kita sudah menerapkan pembelajaran ini, namun tidak tahu apa namanya dari yang mereka lakukan seperti itu. Terima kasih Kak Yastini. Kemudian lanjut Kak Heru, lagi satu. Silakan Kak Heru. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Bisa dibilang ini materi baru kemarin ya. Konteks yang paling utama sih tentang pemahaman otentik. Sini kan konteks pembelajarannya itu nyata ya. Jadi pemahaman saya itu tentang asesmen otentik itu bahwa evaluasi harus mencerminkan keterampilan dan pengetahuan peserta didik dalam konteks nyata dia. Nah, saya melihat juga untuk masalah penilaian itu menilai proses belajarnya, bukan hanya hasil akhir, tapi yang dinilai adalah proses belajarnya dan memberikan umpan balik yang berguna untuk peserta didik. Nah, dengan asesmen otentik ini juga saya percaya bahwa peserta didik ini dapat lebih termotivasi dan terlibat dalam pembelajaran mereka secara menyeluruh. Seperti itu Kak. Itu saja sih Kak. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Heru atas tanggapannya mengenai refleksi yang terakhir mengenai asesmen otentik. Jadi benar sekali yang disampaikan oleh Kak Heru bahwasanya kita tidak menilai nilai akhir dari peserta didik. Bahwasanya kita menilai proses dari peserta didik itu melakukan suatu gerakan atau aktivitas secara nyata. Misalkan dalam permainan sepak bola, kita langsung bisa menilai anak-anak tersebut proses dia bermain seperti apa, bagaimana posisinya, itu kita bisa menilai secara langsung. Dan nilai keterampilan dan juga nilai pengetahuan dari peserta didik itu. Jika dia peserta didik itu bermain secara langsung, itu pasti keterampilan dan juga pengetahuan itu akan terkoneksi dan terintegrasi. Jadi bagaimana caranya peserta didik itu menempatkan posisinya, bagaimana caranya mengoper bola, bagaimana strategi bermain, itu sudah pasti keterampilan dan juga pengetahuan dari peserta didik itu akan berkolaborasi di sana. Sehingga kita bisa menilai secara autentik di lapangan. Ketika anak-anak bermain seperti itu, kita bisa langsung menilai misalkan passingnya itu bagus dulu, namun setelah kita menilai secara autentik langsung penilaian di lapangan ketika bermain real, nah ternyata yang passingnya bagus itu tidak bisa sepenuhnya
baik pada saat permainan. Nah, itu bisa kita nilai juga prosesnya di sana. Itu kakak-kakak. Oke, itu mengenai asesmen otentik. Jadi asesmen otentik ini bisa mendukung dari tahapan-tahapan penilaian yang kakak-kakak lakukan sebelumnya. Seperti itu. Jadi ini bisa nilai akumulasi total dari nilai-nilai bagian-bagian, misalkan bagian passing yang dulu kakak-kakak nilai, itu kita bisa nilai secara otentik di lapangan ketika mereka sedang bermain secara nyata. Seperti itu. Ini bisa menjadi nilai tambahan dari peserta didik itu sendiri. Mungkin pada saat dia passing jelek, pada saat dia bermain bagus. Nah, itu bisa nilai ini bisa menambah dari anak-anak tersebut. Jadi kita bisa menilai secara real dia bermain di lapangan. Seperti itu kakak-kakak. Oke, nah ini adalah lanjutannya. Jadi keterampilan pedagogi seorang guru itu akan menentukan tujuan dari paradigma perubahan diri dalam kelas di PJOK. Jadi keterampilan kakak-kakak menguasai pedagogi, strategi mengajar, kemudian ada pembelajaran yang efektif dan sebagainya, itu pedagogi itu akan mendukung dari tujuan pembelajaran atau perubahan diri dari PJOK itu sendiri. Jadi semakin bagus pedagogi kakak-kakak, maka semakin bagus atau semakin gampang akan tujuan pembelajaran itu akan tercapai. Seperti itu kakak-kakak. Oke, sekarang kita lanjut ke aktivitas yang kedua, yaitu tugas tentang aksi nyatanya. Oke, kakak-kakak silahkan menyimak pemaparan nanti dan juga kakak-kakak menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan tugas aksi nyata yang akan kakak-kakak buat nantinya. Nah, sekarang saya akan jelaskan sedikit mengenai tugas kakak-kakak nantinya pada saat aksi nyata. Nah, ini adalah pengantar tugasnya. Nah, setelah kakak mempelajari modul 1 dan 2, kakak itu oke, Kak Nopi, silakan Kak Nopi sebelum dilanjut, boleh. Apa itu ada di share ya screen-nya ya? Ada kakak? Nggak kelihatan ya? Iya. Tidak kelihatan? Yang lain mungkin teman-teman. Coba saya ulangi. Kelihatan. Oke. Ini Kak Nopi bisa terlihat? Jelas kok. Sudah barusan kelihatan. Oh, sudah. Sudah. Sudah kelihatan Kak Nopi? Iya, sudah. Oke, Barusan belum siap. kelihatan, Kak. Oke, siap. Terima kasih Kak Nopi. Saya lanjut. Nah, ini adalah pengantar tugas kakak-kakak mengenai tugas aksi nyata yang akan kakak-kakak selesaikan di LMS. Nah, pada tugas kali ini kakak-kakak akan membuat sebuah video pembelajaran. Oke, nanti untuk videonya akan dijelaskan lebih terperinci di slide berikutnya. Nah, kakak-kakak akan mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, refleksi, setelah kakak-kakak melakukan pelaksanaan pembelajaran. Kemudian kakak-kakak akan melakukan praktik yang berpusat kepada peserta didik. Kemudian menggunakan nanti refleksi keterampilan mengajar yang berpusat kepada peserta didik. Jadi kakak-kakak menyiapkan perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan juga refleksi. Ada 3 tahapan yang kakak-kakak harus lakukan. Nah, ini adalah sudah saya jelaskan tadi, merencanakan, melaksanakan, dan juga evaluasi yang berpusat kepada peserta didik. Kemudian ada 3 aspek yang harus kakak-kakak yang harus kakak-kakak yang pertama itu ada aspek mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian yang kedua itu menerapkan strategi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Jadi nanti pada saat kakak-kakak mengumpulkan RPP itu nanti juga diselipkan penilaian asesmen otentiknya dalam LMS itu. Jadi nanti ada RPP, kemudian diselipkan asesmen otentik, dan juga yang ketiga kakak
mengirimkan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK di kelas masing-masing. Nah, ini adalah rekamannya, itu berisi 5 kategori kakak-kakak rekamannya. Yang pertama, kegiatan pembelajaran di awal, kemudian yang kedua, kegiatan inti pembelajaran, ini maksimal. Inti pembelajarannya itu adalah 30 menit. Itu maksimal kakak-kakak tanpa diedit. Jadi yang bisa diedit adalah yang di awal pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran akhir itu bisa diedit, kemudian refleksi pasca pembelajaran, dan testimoni peserta didik. Jadi ada 5 komponen yang ada di dalam video itu. Kegiatan pembelajaran awal, kemudian kegiatan inti pembelajaran, ini yang 30 menit maksimal, berarti bisa kurang dari 30 menit, ini tanpa diedit kakak-kakak, yang pembelajaran intinya. Kemudian kegiatan pembelajaran akhir, refleksi pasca pembelajaran, kakak-kakak memberikan refleksi setelah kakak-kakak melakukan pembelajaran inti, dan yang terakhir ada testimoni dari peserta didik. Jadi kakak-kakak mengambil salah satu peserta didik, bagaimana kesan dan pesan dari proses pembelajaran yang telah dilakukan. Itu nanti ada testimoni peserta didik, mungkin ada 30 detik, 1 menit, dan sebagainya. Bisa itu di akhir video. Jadi video kakak-kakak akan lebih dari 30 menit. Yang 30 menit maksimal itu adalah di pembelajaran inti saja. 30 menit. Nah, ini juga akan bisa membantu kakak-kakak yang PPG, yang PPG. Bisa kakak-kakak langsung membuat video PPG-nya. Ini sama saja kriterianya. Kalau di PPG kayaknya 70 menit kakak-kakak. Kakak bisa mengirimkan video PPG kakak-kakak ke sini. Karena nanti video inti pembelajaran itu maksimal 30 menit. Nanti kakak-kakak bisa edit video yang di PPG kakak-kakak, itu bisa kakak-kakak pakai di sini. Jadi biar tidak double pekerjaan kakak-kakak. Jadi kita bisa mengambil satu take video kakak-kakak mengajar, kemudian kakak bisa upload di LMS. Seperti itu. Kemudian nanti tentunya saya sebagai fasilitator akan menilai apakah sama RPP atau modul ajar yang kakak upload dengan video yang kakak-kakak unggah. Itu tugas saya nanti. Apakah sama? Jangan sampai kakak-kakak mengupload modul ajar tentang sepak bola, kemudian kakak-kakak mengajar tentang bola voli. Itu sudah melenceng kakak-kakak. Jadi nanti perhatikan modul ajar yang diunggah sama dengan video yang kakak-kakak buat. Seperti itu. Jadi harus sinkron dia. Seperti itu kakak-kakak. Kemudian penjelasan teknis. Nah, ini adalah modelnya adalah penugasan mandiri. Jadi kakak-kakak membuat sendiri video aksi nyata kakak-kakak. Kemudian tujuan khusus dari pembuatan aksi nyata ini adalah kakak-kakak mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Aspek penilaian, kemudian lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Nah, ini ada beberapa hal juga yang perlu disampaikan. Yang pertama, RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk 1 kali pertemuan kakak-kakak. Untuk 1 kali pertemuan menggambarkan seluruh alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Jadi hanya 1 RPP. Dan durasinya itu bisa kakak-kakak sesuaikan dengan pembelajaran kakak-kakak. Misalkan kakak-kakak mengajar 3 kali 40 menit atau berapapun itu bisa kakak-kakak pakai 1 kali pertemuan untuk 1 RPP yang kakak-kakak upload. Dan juga videonya harus sinkron. Kemudian yang kedua, dalam mengembangkan modul ajar dapat melihat kembali. Nah, kakak-kakak dapat memulai dari modul ajar yang ada, yang kakak-kakak gunakan sebelumnya pada saat kakak melakukan rekaman sebelumnya, itu kakak-kakak bisa gunakan modul ajar atau RPP yang kakak-kakak gunakan sebelum kakak-kakak pada saat kakak-kakak analisis videonya itu bisa kakak-kakak gunakan RPP-nya kembali, namun videonya itu berbeda. Dan tentu saja RPP atau modul ajar yang kakak-kakak buat itu harus ada backward desainnya. Seperti itu kakak. Jadi ada tujuan pembelajaran, kemudian penilaian,
baru kakak-kakak menerapkan aktivitas apa yang kakak-kakak inginkan. Seperti itu. Itu backward design-nya. Itu yang harus ada di modul ajar yang baru, kakak-kakak. Jadi materinya bisa kakak-kakak gunakan materi yang lama, namun pada saat aksi nyata ini, kakak-kakak bisa perbaharui modul ajar yang kakak-kakak buat menggunakan backward design. Dan juga videonya juga video yang terbaru, seperti itu. Kemudian, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter beragam melalui pembelajaran diferensiasi. Kakak-kakak boleh membuat pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian bisa kakak-kakak mengembangkan isu-isu sosial di dalamnya, dan juga kakak harus memanfaatkan aset yang ada di sekolah kakak-kakak. Kakak-kakak bisa gunakan itu atau asset based thinking untuk merancang pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Seperti itu kakak-kakak. Kemudian saya lanjutkan dulu sampai habis, nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Oke. Menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah kakak-kakak pelajari, atau model pendidikan gerak, itu salah satu boleh kakak-kakak gunakan, model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, atau model SEM, itu kakak-kakak bisa pilih salah satunya, model gerak, model kebugaran, atau model SEM, itu harus ada nanti pada saat kakak-kakak melakukan proses pembelajaran. Mungkin kalau model SEM, kakak-kakak bisa setelah memberikan teknik dasar, kakak-kakak bisa langsung memberikan mereka permainan. Itu sudah termasuk ke dalam SEM. Kalau pendidikan gerak, kakak-kakak bisa memanfaatkan tadi usaha ruang, waktu, kemudian ada tubuh, keterhubungan. Ada 3 konsep pendidikan gerak. Kemudian kalau kakak menyelipkan model pendidikan kebugaran, bisa juga kakak di sana menerapkan intensitas latihan, kemudian model-model latihan seperti apa, itu bisa kakak masukkan dalam pembelajaran kakak-kakak. Jadi nanti pada saat proses pembelajaran itu di inti, itu ada kakak-kakak menyelipkan model pendidikan gerak, atau model pendidikan kebugaran, atau model SEM. Itu boleh dipilih salah satu. Kemudian ada rancangan asesmen otentik. Nah, ini sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya kakak-kakak menyelipkan nanti asesmen otentik di RPP atau modul ajar kakak-kakak. Boleh langsung di RPP itu, di bawahnya diselipkan rancangan asesmen otentiknya. Boleh. Terpisah juga boleh. Nanti kakak silakan upload di LMS. Nah, kemudian RPP atau modul ajar yang sudah kakak-kakak buat dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK, itu kakak-kakak upload di LMS sesuai dengan alur yang telah ditentukan sebelum due date. Nah, ini due date-nya itu kalau nggak salah kayaknya 4 November kakak-kakak. Jadi kakak-kakak boleh mulai hari Senin langsung mengambil video dan mengupload RPP atau modul ajar kakak-kakak sebelum due date-nya. Kayaknya kalau nggak salah due date-nya itu tanggal 4. Jadi kakak ada waktu 1 minggu ini untuk merancang, kemudian melaksanakan, dan juga mengevaluasi. Nah, ini adalah ada aspek penilaian yang akan dilakukan oleh fasilitator kepada kakak-kakak. Itu ada 3 aspek yang akan dinilai, yaitu yang pertama, pengembangan lingkungan belajar yang kondusif, kemudian menerapkan strategi pembelajaran, dan merancang asesmen otentik. Ada 3 nanti penilaiannya. Yang ada di pengembangan lingkungan belajar yang kondusif itu adalah yang pertama, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar. Kemudian ada interaksi yang berpusat kepada peserta didik. Jadi nanti pada saat pembelajaran itu ada interaktif. Ada timbal balik antara guru dan peserta didik. Kemudian ada tanya jawab seperti itu. Kemudian ada pemberian motivasi dan pemahaman yang positif kepada peserta didik itu. Jadi nanti itu jika sudah ada, pasti nilainya akan maksimal. Kemudian di penerapan strategi pembelajaran, itu ada pembukaan biasa, aktivitas pembelajaran, kemudian ada pengembangan konten, kemudian ada umpan balik, kemudian ada pendampingan dari peserta didik, kakak-kakak mendampingi, kemudian penggunaan strategi mengajarnya seperti apa, dan juga nanti kakak-kakak menutup proses pembelajaran itu
seperti apa. Jadi harus ada tahapan-tahapannya seperti itu. Kemudian yang terakhir dinilai adalah merancang dan juga menerapkan asesmen autentik. Jadi itu ada 3 hal atau 3 aspek yang akan dinilai. Jadi kalau sudah ada kesemuanya, berarti nilai kakak-kakak akan maksimal. Seperti itu. Nah, dan perlu diketahui juga kakak, setelah melaksanakan aksi nyata, ada refleksi yang juga harus kakak-kakak kerjakan di LMS. Ini due date-nya juga hampir sama, tanggal 4, itu terakhir. Jadi nanti kakak-kakak setelah melakukan aksi nyata, kakak-kakak akan membuat refleksi. Jadi refleksi ini menggunakan 3W, atau what, so what, now what. Itu yang akan kakak-kakak lakukan untuk refleksinya. Nah, di tahap what yang pertama itu kakak menggali informasi, menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata terkait pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Kemudian tahap yang kedua yang di so what-nya itu kakak menjelaskan secara rasional kebutuhan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dari modul 2.1 sampai 2.5. Kemudian di tahap yang know what, kakak akan melakukan evaluasi dan merencanakan perbaikan. Nah, setelah itu baru dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas. Kemudian dihubungkan juga dengan isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan. Seperti itu kakak-kakak. Jadi ada 2 tugas nanti kakak-kakak. Yang pertama kakak-kakak membuat video. Yang kedua kakak-kakak membuat refleksi keterampilan. Itu ada di LMS kakak-kakak. Nah, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses refleksi, jangan hanya mendeskripsikan, tapi kakak harus menjelajahi dan menjelaskan apa yang terjadi. Kemudian kakak sejujurnya tidak kalau ada kesalahan dan juga kekurangan, kakak bisa tuliskan di sana di refleksinya. Kemudian bersikaplah selektif dan lihatlah ke masa depan. Seperti itu kakak. Jadi tidak masalah. Nah, ini adalah penilaian untuk refleksi kakak-kakak nantinya. Nanti pada saat kakak-kakak menuliskan refleksi, kakak-kakak membuat 3 hal ini, what, so what, dan now what. Di dalam what itu kakak-kakak mendeskripsikan 3 hal ini. Kakak mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran terkait dengan aspek instruksional atau managerial class. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan situasi atau keadaan peserta didik pada saat itu. Kemudian yang ketiga, peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran terkait dengan isu-isu keadilan sosial. Jadi kalau sudah ada ketiganya ini, pasti nilai kakak-kakak sangat baik. Kemudian so what juga sama seperti itu. Jika kakak-kakak mendeskripsikan ketiga hal ini, maka nilai kakak-kakak akan sangat baik pada refleksi. Kemudian know what juga. Kakak-kakak boleh di screenshot ini. Kalau sudah mencakup ketiga hal ini, maka nilai kakak-kakak pasti akan sempurna. Seperti itu. Jadi ada 3 hal di what, ada 3 hal aspek atau kriteria yang kakak-kakak penuhi. Kemudian di so what-nya ada juga 3 kriteria, dan know what itu ada 3 kriteria yang harus kakak-kakak tuliskan di refleksi kakak-kakak. Nah, kalau sudah semua, pasti nilainya sempurna. Nah, ini adalah lini masa kakak-kakak di aksi nyata. Nah, yang pertama kakak-kakak menyusun RPP atau modul ajar. Kemudian yang kedua kakak-kakak akan membuat video pembelajaran dari PJOK itu sendiri. Yang pertama menyusun RPP atau modul ajar. Yang kedua kakak-kakak langsung terjun membuat video. Kemudian yang ketiga kakak-kakak mengupload RPP dan juga video itu di LMS. Oke, siap Kak Heru, nanti saya share untuk PowerPoint ini di grup. Kemudian yang keempat, penilaian karya nyata. Ini tugas saya untuk menilai RPP dan juga video kakak-kakak. Setelah dinilai, nanti kakak-kakak akan mengerjakan refleksi. Oh, kita akan bertemu kembali kakak-kakak
di tanggal 5. Tanggal 4 terakhir, kemudian tanggal 5 kita akan bertemu tatap maya mengenai refleksi aksi nyata kakak-kakak. Mungkin kita akan menampilkan salah satu video dari kakak-kakak. Bagaimana kekurangannya, seperti apa, boleh nanti dijelaskan. Itu kita akan bahas di refleksi terakhir. Jadi ini adalah tugas kakak-kakak. Yang pertama, mulai dari sekarang, kakak-kakak boleh menyusun RPP, kemudian di hari Senin, kakak-kakak akan melakukan pembuatan video. Senin sampai dengan Jumat, itu kakak-kakak bisa membuat video, kemudian setelah kakak-kakak selesai membuat video, langsung diupload kakak-kakak. Jangan tunggu besok lagi, diupload langsung RPP dan juga videonya. Kemudian baru bisa saya nilai. Seperti itu kakak. Itu adalah tahapan-tahapan yang harus kakak-kakak lalui. Nah, sekarang silakan kakak-kakak bertanya yang sebanyak-banyaknya tentang aksi nyata ini. Oke, yang pertama, Kak Novi. Silakan Kak Novi langsung. Oke, mohon izin bertanya terkait dengan video itu, berarti tidak ada batasan waktu ya untuk videonya. 30 menit yang saya lihat tadi itu 30 menit di kegiatan inti. Berarti kegiatan inti itu berarti anak mulai dari kalau pas saya ngambilnya hari Jumat ya gitu. Jadi pemanasan, stretching, terus mereka melakukan kegiatan seperti yang saya lakukan kemarin itu, ditambah dengan kegiatan awal, akhir refleksi siswa, apalagi satu tadi ya? Refleksi sama testimoni gitu ya. Itu Ya. aja berarti tambahannya ya? Ya, oke, benar sekali Kak Novi. Jadi tidak ada batasan waktu untuk video ini. Jadi nanti kakak-kakak bisa berikan keterangan, ini kegiatan pembelajaran awal. Itu kakak-kakak bisa berikan deskripsi di videonya, itu berapa menit pun bisa. Kemudian kegiatan inti, pembelajaran inti, itu baru maksimal 30 menit. Itu tanpa diedit kakak-kakak. Itu tanpa diedit kegiatan inti pembelajaran kakak-kakak. Kalau misalkan yang PPG lebih dari 30 menit kegiatan intinya tidak masalah. Saya bisa tolerir. Seperti itu. Kemudian kakak-kakak bisa edit juga, nanti ditambahkan keterangan kegiatan pembelajaran akhir seperti apa. Kemudian yang keempat ada refleksi pembelajarannya seperti apa. Kemudian yang terakhir ada testimoni. Jadi ada 5 keterangan dalam video yang kakak-kakak buat nantinya. Seperti itu. Kak Mona lagi satu, kalau seandainya contoh nih, kegiatan 1 gitu, video 1 dibuat kegiatan pembelajaran awal gitu. Boleh nggak seperti ini kegiatan 2? Jadi nggak di-render gitu loh, nggak dijadiin satu video. Boleh nggak seperti ini? Yang pertama. Yang kedua, apakah nanti akan upload di YouTube atau cukup seperti kemarin di Drive saja? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Nopi. Terkait dengan pemecahan video itu, karena nanti ini akan diupload di YouTube Kak Nopi, jadi alangkah baiknya Kak Nopi itu wajib diupload di YouTube ya? Kayaknya wajib diupload di YouTube atau di Drive Kak Nopi. Tapi videonya itu harus satu kesatuan utuh, tidak boleh pisah. Jadi digabung Kak Nopi, nanti diedit, nanti digabung jadi satu, karena nanti akan diupload juga linknya itu di PMM. Jadi ada bukti pengunggahan hasil karya di PMM. Itu nanti di screenshot dan kakak-kakak upload nanti di LMS juga. Seperti itu. Ya. Siap. Ya, boleh di Drive Kak Nopi. Di Drive atau di Google. Namun videonya ini harus satu full ya, satu video. Tidak boleh dipecah-pecah seperti itu Kak Nopi. Oke, silakan kakak-kakak yang lain yang PPG mungkin bisa bertanya. Ini bisa membantu juga video kakak-kakak pas PPG. Atau mungkin sudah ada yang mengambil video PPG kakak-kakak. Oke, ada lagi yang ditanyakan kakak terkait dengan aksi nyatanya? Nah, jadi ini adalah sesi kita yang terakhir, yaitu kakak-kakak telah merefleksikan koneksi antar materi tadi. Sudah kita bahas bersama-sama, semua peserta sudah
memberikan pendapatnya mengenai refleksi antar materi tadi, kemudian penugasan aksi nyata. Silakan kakak-kakak jika ada yang ingin bertanya mengenai pengunggahan aksi nyata, atau siapa yang bisa share screen LMS-nya. Mungkin saya bisa berikan cara untuk mengupload tugas kakak-kakak di LMS. Ada yang bisa share screen? Kak Nopi mungkin bisa share screen untuk LMS-nya. Kak Dewo kayaknya masih di lapangan dia. Mohon maaf Kak, hari ini saya menggunakan tab. Saya coba tab. nih. Saya coba nih. Bentar ya. Coba. Masih pakai HP Kak, maaf. Ya. Agak ribet soalnya pengunggahan videonya karena harus satu link itu. Mungkin Kak Heru bisa share screen atau Kak Agus, Kak Heru, atau coba Kak Nopi, siapa yang bisa share screen untuk cara penguploadan videonya. Kalau di saya harus buka PMM dulu. Coba. Oh, harus buka akun. Oke, Kak Nopi kayaknya sudah. Buka apa nih Kak Muna? PMM apa namanya? Ya, LMS-nya Kak Dewo. Oh, coba. Oh, itu. Oh, coba saya bantu ya. Oh, buka Suratno udah. Ya, saya coba sudah. Ini seperti ini. Beda dia Kak Suratno. Beda. Bukan yang ini di LMS-nya. LMS. Yang ini. Bukan, masih tampilannya masih yang tugas yang tadi, refleksi. Coba saya keluar dulu ya. Ya. Keluar. Kak Muna, saya mohon izin ya. Nggih. Lip ya Kak. Nggih. Oh ya, yang ada kegiatan. Nggih. Terima kasih. Ya, selamat sore teman-teman, kakak-kakak semua. Ya, terima kasih Kak. Siapa yang menggunakan gini nih? Bisa bantu untuk share screen-nya, kalau enggak apa-apa nanti. Oke. Oh ya, oke Kak Dewo. Oke, silakan cari semua modul Kak Dewo. Oke. Ya, terus di bawah di pengunggahannya itu di aksi nyata Kak Dewo. Di bawah. Oh iya, Dewo. Yang ini Kak? Nah, ini ya, kerjakan tugas Kak Dewo. Klik kerjakan tugas. Ah, ini kan ada text entry. Coba ke bawah Kak Dewo. Ada text entry. Ah, ini nih text entry dan juga web URL. Nah, ini kakak-kakak bisa salah satu dipakai kakak-kakak. Kalau menggunakan file upload, silakan di sana kakak-kakak upload filenya. Nah, di sini upload filenya, kemudian tambahkan dokumen yang lainnya, itu salah satu. Boleh di sini kakak-kakak. Kalau upload file berarti kakak-kakak upload filenya di sini. File YouTube tidak usah berarti kakak-kakak di YouTube langsung kakak upload di sini berarti, tapi memakan waktu yang lama kalau kakak mengupload di sini di file uploadnya. Kakak bisa tambahkan dokumen dan sebagainya. Ini salah satu ya kakak. Kalau kakak pilih file upload, jadi semua kakak upload, baik itu video, kemudian RPP kakak upload di sini. Salah satu aja dipakai. Kemudian kalau kakak menggunakan text entry, nah ini di sini kakak menggunakan link saja. Nah, cara menggunakan linknya itu agak ribet kakak. Di sini ada titik 3 ini Kak Dewa, coba.
Nah, itu ada awan, pilihan awan ini. Ya, itu. Nah, ini ada harus kakak mengembed kode. Jadi nanti cara mencari kodenya ini adalah kakak ada tahapan-tahapannya. Kakak masuk di filenya kakak itu, misalkan di YouTube, nanti cari kode embed-nya ini kakak cari, baru kakak masukkan ke sini, kemudian baru kakak submit. Kemudian sama juga halnya dengan kalau misalkan kakak mencari file RPP-nya, kakak klik file RPP-nya, kemudian nanti ada link, kemudian cari file embed-nya, baru kakak paste. Pokoknya di satu file ini harus kakak mengupload, tidak boleh kakak nanti upload di file upload, di-upload satu, kemudian di text entry ini kakak upload lagi, itu tidak akan terbaca, hanya akan terbaca satu saja kakak. Jadi kalau misalkan kakak pilih di file upload, jadi di sana saja kakak upload. Kemudian kalau kakak menggunakan text entry, jadi kakak menggunakan hanya link saja di sini kakak cantumkan, baru bisa akan terdetek keduanya. Kalau kakak menggunakan file upload satu, kemudian di text entry satu, itu akan satu yang terbaca. Seperti itu. Jadi kakak uploadnya di salah satu file ini. Itu kakak. Oke, silakan Kak Nopi. Kak, kalau seandainya kayak kemarin itu loh, kayak di video yang kemarin itu, video pembelajaran itu boleh ya? Boleh, RPP, boleh Kak. kemudian link drive gitu semuanya. Ya. Itu bisa di situ nih. Bisa. Berarti di file upload berarti kakak uploadnya ya? Ya, jadiin PDF. PDF, jadikan PDF, kemudian upload biasa seperti biasa kemarin gitu, maksudnya boleh kan? Ya. Kalau di sini di satu sini aja kakak di file upload satu, kemudian ditambahkan dokumen, boleh di sini. Ya, jangan lagi buat di text entry-nya. Jadi salah satu ini kakak gunakan. Nah, ini banyak bisa diupload di sini. Bisa kakak. Jadi nggak perlu link, berarti dia diupload di sini aja, berarti file mentahannya kakak yang dari laptop langsung diupload ke sini. Gitu jadinya. Baru Kak, bisa. Coba dilihat di atasnya itu ada RPP yang diupload itu loh, Kak. Coba Kak Dewo, ada? Ada RPP yang perlu diupload loh itu. Itu RPP modul ajar yang sudah dibuat. Jadi ada dua dah itu. Apa namanya yang kakak upload, RPP dan juga video. Jadi kalau jadikan satu RPP-nya satu gitu kan. RPP ini di atasnya RPP penilaian segala macam, terus video pembelajarannya di bawahnya gitu. Link video pembelajarannya tersebut disematkan di halaman akhir gitu. Boleh nggak seperti ini, Kak? Oh, jadi satu aja berarti Kak ngupload ya di RPP-nya. Ya, langsung di RPP-nya, kemudian video RPP penilaian, terus refleksi siswanya kalau memang memungkinkan siswanya bisa berefleksi gitu. Kemudian karena kami jenjang TK, di bawahnya itu link video gitu, Mas. Link video. Jadi, ya, boleh seperti itu Kak. Yang penting di salah satu filenya ini kakak upload, di file upload atau di text entry-nya. Kalau web URL juga menggunakan link dia. Oke, bisa Kak Novi. Kalau kedua-duanya diupload boleh. RPP diupload satu, kemudian ditambahkan lagi dokumennya, bisa. Langsung filenya diupload di sana. Bisa. Takutnya nanti kalau filenya diupload nih ke videonya nih diupload terlalu besar, terlalu lama, gitu. Mending ke drive link langsung masuk gitu aja. Boleh, atau enggak di komennya ini boleh ditulis juga apa namanya linknya, dibuatkan linknya di komennya nih, link videonya kakak. Jadi nanti diupload filenya ini untuk RPP, kemudian di komennya ini bisa link video pembelajarannya. Bisa seperti itu, baru nanti kumpulkan tugas. Oke, siap. Oke, sudah Kak Dewo? Kayaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kita nanti diskusi di WA group kalau ada pertanyaan lagi. Oke, kita akhiri. Kak Dewo, silakan. Siapa yang memimpin doa? Sebelum kita tutup meet-nya, Kak Suratno. Kak Suratno. Baik, terima kasih. Selamat sore rekan-rekan kakak Fasil. Setelah kita mempelajari pembelajaran tatap maya di siang ini, mari kita tundukkan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa, mulai.
berdoa selesai. Baik, terima kasih Kak Suratno. Silakan kita foto bersama. Yang masih off cam boleh di on cam kan. Kita foto. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, kakak-kakak yang lain boleh lagi sekali kita foto bersama. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi di tanggal 5 dan selamat mengerjakan aksi nyatanya kakak-kakak. Semoga berjalan dengan lancar. Yang izin stop share screen.